Shalom, sahabat renungan pagi. Pada pagi hari ini, sebelum kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat penjagaanmu, penyertaanmu, perlindunganmu sepanjang malam kemarin. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan lalu sebentar kami akan memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti, menangkap, dan bahkan menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Hari ini Roh Kudus ajar hati kami, punya hati yang mau dibentuk, hati yang mau menjadi semakin hari dibentuk serupa dengan kebenaran firman-Mu. Bukan hati yang keras, tapi hati yang mau terus belajar, hati yang mau terus mengerti di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyiapkan hati kami, mengambil bagian yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Seorang anak remaja pernah mengalami masa yang tidak nyaman untuk dirinya sewaktu ia masih seorang anak kecil. Ayahnya sendiri pernah melakukan kekerasan terhadap dirinya sewaktu ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Kini, dia sudah bertumbuh menjadi seorang remaja dan duduk di bangku SMA. Namun, ia bertahun-tahun tumbuh dalam perasaan takut. Setiap kali dia mendengar seseorang yang marah, entah kepada dirinya atau kepada orang di sekitarnya, perasaan itu mulai timbul. Perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas terus meliputi dirinya. Namun suatu hari dalam sebuah ibadah, ia mendengar khotbah tentang kasih Yesus yang mengampuni para penyalibnya. Ia menangis dan berkata dalam hati, "Tuhan, aku mau untuk mengampuni ayahku. Tolong aku Tuhan hari ini. Aku mau melepaskan pengampunan untuk ayahku." Perlahan beban di hatinya berkurang. Ia bahkan sekarang bisa menemui ayahnya. Dan dia berkata, "Ayah, aku sudah mengampunimu." Ayahnya pun mengalami sentuhan di dalam hatinya. Ia mengalami hubungan yang dipulihkan dengan anaknya. Saat aku mau mengampuni, aku bukan hanya membebaskan dia, tetapi aku juga membebaskan diriku sendiri. Mengampuni bukanlah hal yang mudah. Ketika seseorang menyakiti hati kita cenderung ingin membalas, atau setidaknya berharap orang yang telah menyakiti kita merasakan hal yang sama seperti apa yang kita rasakan atau kita alami. Tetapi firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk kita bisa mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita. Pengampunan berbicara tentang bagaimana kita mau melepaskan hak kita untuk membalas, untuk menyakiti orang yang telah melakukan hal itu kepada kita. Saat kita mengampuni, kita sedang melepaskan diri kita dari beban yang mengikat jiwa kita. Mengampuni bukan hanya untuk orang yang bersalah kepada kita, melainkan membebaskan hati kita dari setiap ikatan yang ada. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan teladan pengampunan
ketika ia berdoa di atas kayu salib. Di Lukas 22 ayat yang ke-34, Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jika Tuhan sanggup mengampuni orang-orang yang menyalibkannya, bukankah kita juga dipanggil untuk mengampuni sesama kita yang bersalah? Pengampunan tidak pernah membuat kita menjadi seorang yang kalah. Justru disitulah kita dibentuk untuk semakin hari semakin mirip dengan Kristus. Amin. Aplikasi dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mengingat bahwa kita pun telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Orang yang sadar bahwa ia telah banyak diampuni akan lebih mudah juga untuk memberikan pengampunan. Yang kedua, kita sama-sama mau berdoa bagi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mungkin ini bukan hal yang mudah, tetapi percaya doa adalah langkah pertama untuk menuju pemulihan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, pilih untuk melepaskan, bukan untuk membalas. Pengampunan adalah sebuah keputusan, bukan hanya emosi sesaat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu mengampuni kami. Meski kami tidak layak menerima pengampunan itu, tapi Engkau memutuskan untuk tetap mengampuni kami, dan kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Ajar hati kami mau meneladani Engkau, mau memberikan pengampunan dan mau mengasihi orang yang pernah menyakiti kami. Siapapun mereka, baik itu keluarga kami, saudara kami, orang-orang terdekat kami. Tuhan, kami memutuskan melepaskan pengampunan dari hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hapuskan setiap kepahitan dari hati kami dan gantikan dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Berdoa Tuhan secara khusus buat hari ini, buat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau memang dia mungkin seorang anak-anak yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah dengan orang tuanya, Tuhan berdoa hari ini apapun trauma yang terjadi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan angkat Roh Kudus, Kau bekerja menghapuskan setiap trauma yang ada sehingga hidupnya dibebaskan dari perasaan cemas dan khawatir yang bertahun-tahun tidak pernah hilang dari kehidupannya. Dia akan bertumbuh mengalami kasih-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mohon menerima juga pengampunan dan kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.